Di dalam masih ada 2 orang anak dan menantunya belum keluar. Kamu nggak boleh masuk, api terlalu besar. Ini toko kue keluargaku. Anak dan menantuku masih di dalam, aku harus selamatkan mereka. Masuk sekarang sama saja bunuh diri. Pemadam kebakaran segera datang. Mereka akan selamatkan mereka. Aku nggak bisa cuma nonton anak menantuku mati di dalam. Ini toko keluargaku. Lepaskan aku. Minggir. Aku nggak mau gini. Ini semua karena Han nggak kasih aku uang, makanya bisa begini. Aku nggak mau dorong oven. Aku nggak tahu bakal kebakaran. Bukan urusanku. Sayang, aku nggak kuat lagi. Kalau aku mati, jaga ibu kita baik-baik. Besarkan anak perempuan kita. Sayang, Nggak mungkin, istri. Jangan ngomong gitu, nggak akan apa-apa. Istri, Yue Yuan Xiaohuan. Yue Yuan Xiaohuan. Mama selamatkan Xiaowan dulu, cepat. Xiaohuan. Xiaohuan, Xiaohuan. Ayo bangun. Xiaohuan, bantu mama. Yue Yuan. Cepat bawa Xiaowan pergi. Jangan pikirin Mama. Nggak bisa. Mama, Mama harus bawa kalian berdua. keluar semua. Mama, hati-hati. Yue Yuan. Pasien wanita didiagnosis anemia aplastik akut, butuh transplantasi sumsum tulang segera. Pinggang pasien pria tertusuk besi ginjal kanan rusak, butuh transplantasi. Cepat hubungi pusat koordinasi organ. Siapkan operasi. tapi waktu cocok organ tidak cukup. Dokter, ambil sumsum tulangku. Ginjalku. Selamatkan aku dulu. Putri menantu. Luka Anda juga parah. Jika sekaligus ambil 2 organ dari Anda mungkin tidak kuat. Dokter, gawat. 2 pasien muda kritis. Dokter, tolong aku mohon. Anakku dan menantuku masih muda. Jika harus mati, Biarkan aku gantikan mereka. Dokter, kumohon dokter. Kumohon. Dokter, dokter tolonglah. Baik, baik. Saya setuju. Untuk lindungi organ dan sumsum tulang Anda. Operasi ini hanya pakai anestesi lokal. Selama operasi, sakitnya bisa sangat hebat. Tidak perlu. Aku tidak mau anestesi. Berikan organ terbaik. Untuk mereka. Tidak baik pasien dalam bahaya. Xiaowan. Dokter, Begini, reaksi penolakan pasca operasi menantu Anda sangat parah. Pengobatan selanjutnya mungkin butuh biaya besar. Anda yakin masih mau lanjut? lanjut, tentu harus lanjut. Anak saya sudah tiada. Cucu saya masih kecil. Dia tak bisa tumbuh tanpa ayah. Dokter, ini semua uang saya. Tolong saya, tolong selamatkan menantu saya. Biaya pasca operasi.
200.000. Uang ini kurang. Apa? 300.000. Beberapa hari biaya rumah sakit. Sudah habiskan semua tabungan. Toko terbakar. Masih punya banyak utang. 200.000 ini. Dari mana saya cari lagi? Berikan sini. Bang pemilik kos. Ini uang buat rawat menantu saya, jangan ambil. Jiang Guiji, kamu bakar rumah saya. Punya uang buat menantu? Lebih baik ganti rumah saya. Tenang saja. Uang ganti rugi rumah pasti saya bayar. Tapi ini uang penyelamat. Lepaskan saya. Lepaskan. Serahkan sini. Lepaskan. Miskin banget masih nolong orang lain. Masih kurang 100.000 untuk ganti rugi. Aku kasih 3 hari. Kalau 3 hari nggak ada uang, jangan salahkan aku jadi kejam. Ayo. Gimana sekarang ya? Terus menantumu. Masih mau diselamatkan nggak? Ya tolong. Dokter. Dok, kumohon. Saya mau cari uang dulu. Iya, saya berjanji. Berdiri dulu ya, bangun dulu. Saudarinya? Kak, kamu lagi longgar nggak? Kamu tahu kan toko kami terbakar. Ayo pergi-pergi. Semua orang tahu. Toko kalian kebakar, ada yang meninggal. Kalau aku pinjemin uang ke kamu, mending buang air aja sekalian. Ngapain kesini? Mau pinjam duit ya? Om. Keluarga kami cuma kamu yang jadi saudara dekat. Jangan sampai lihat kami mati aja. Kamu pembawa sial. Bikin suami mati, anak juga. Adikku sama keponakanku mati gara-gara kamu. Dengar ya. Adikku udah lama meninggal. Sekarang semua masalah keluarga kalian gak ada hubungannya sama aku. Orang miskin. Pergi. Ini kan Mbak Guizi. Aduh, kenapa kamu? Ayo, ayo, bangun dulu. Kamu nggak apa-apa. Makasih ya Bang Jong. Oh, aku ngerti. Kamu lagi butuh duit ya? Mau pinjam duit kan? Bilang aja abang bisa pinjamin. Serius? Gimana aku harus makasih ke abang? Bang Jong. Kita kan tetangga. Ngapain makasih segala? Kata orang, mau cantik harus berbakti. Aduh, Dek. Lihat kamu pinter banget. Abang nih, jadi kepikiran terus. Mau apa sih abang? Tuh kan, lihat sendiri. Ah, cuma janda doang kan? Nggak usah ngumpet lah. Abang suka kamu banget. Nikah sama abang aja. Abang langsung pinjamin duit. Aku nggak mau nikah. Kalau nikah juga bukan sama abang. Udah baik-baik abang nawarin. Hah, kalau enggak, tunggu aja. Ntar penagih utang patain kaki tangan kamu. Termasuk menantumu nunggu duit buat pengobatan di RS. Ya, kalau nggak dapat duit, siap-siap aja mati. Sih, nggak tahu diri. Tuhan. Mau bunuh aku ya? Nggak tahu juga, kotak besi itu masih ada nggak? Kalau ketemu mungkin masih ada harapan. Kamu udah sadar ya? Kamu udah koma 7 hari. Dokter, bagaimana Xiao Huan? Maaf kamu. Kami sudah berusaha sekuatnya. Turut berduka. Besarkan putri kita sampai dewasa. Sayang, Xiao Huan? Sebenarnya kamu bisa sadar, itu sudah keajaiban. Semua berkat ibu mertuamu. Ibumu itu tak cuma donorkan ginjal. Juga pinjam uang ke banyak orang. Mungkin ketulusannya bikin Tuhan tergerak. Dokter, di mana ibuku? Ibumu. Demi cukupkan biaya berobatmu.
Pergi ke toko yang dulu kebakaran. Cari harta warisan. Apinya bakar selama 3 hari. Meski api sudah padam, tetap bahaya. Tidak bisa. Aku harus cari ibu. Ketemu. Harta pusaka masih ada. Biaya berobat Yue Yuan. Sudah ada dana. Bu, Bu, Yue Yuan. Biaya berobatmu? Ibu sudah kumpulkan. Bu. Bu, jangan terlalu sedih. Aku pasti ganti Xiaohuan. Jaga ibu dan Xin. Apa Anda Tuan Yue Yuan? Anda siapa? Saya Howard. Ketua grup Mingyu. Sebelumnya kamu ikut lomba baking dunia yang diadakan grup kami. Dan menang juara 1, tapi kamu belum hubungi kami. Hari ini saya sengaja datang. Ingin undang kamu gabung. Raih sukses bersama. Pak Huo. Terima kasih. Akhir-akhir ini ada masalah di rumah. Jadi saya telat ambil hadiah. Tapi saya tak sangka Anda sendiri datang cari saya. Mulai sekarang saya pasti kerja baik untuk Anda. Kalau gabung saya, kamu tuh harus tinggalkan sini. Belajar ke Amerika. Tinggalkan keluargamu. Kamu mau? Pak Huo. Terima kasih atas niat baiknya. Saya yatim piatu, tapi beruntung. Ibu mertua anggap saya keluarga. Sekarang, istri saya sudah meninggal. Tinggalkan bayi perempuan untuk saya. Ibu mertua juga sakit parah. Saya harus urus ibu mertua ganti istri. Juga rawat anak saya. Yue Yuan, mama tahu kamu anak baik yang tahu balas budi, tapi itu mimpimu. Kamu tak boleh. Tinggalkan mimpi gara-gara mama. Maaf, saya tak bisa terima. Keluarga Jiang Guizi silakan bayar biaya medis. Oke. Kesempatan bagus banget, ibu nggak mau nyusahin kamu. Ibu mau bantu kamu raih kesempatan ini. Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Kamu dengar suara apa enggak? Enggak ada. Tunggu. Tunggu. Halo. Yue Yuan itu menantu saya. Dia cuma lagi bingung sebentar. Dia sungguh-sungguh buat lomba ini. Sudah usaha keras. Bertahun-tahun dia bersiap. Tolong bantu saya. Beri kami waktu sedikit lagi. Kasih dia kesempatan. Kalau enggak, dia bakal nyesel seumur hidup. Pak Huo, kita masih harus buru-buru naik pesawat. Kami bisa nunggu. Oke, terima kasih. Bu. Bu, kemana aja? Yue Yuan. Pak Huo kasih kamu kesempatan bagus. Kenapa kamu nggak mau jalanin? Sekarang ibu sakit di tempat tidur. Xiaoqing masih kuliah. Aku dan anaknya Xiaohuan umurnya belum setahun. Kalau aku pergi, kalian gimana hidupnya? Pak Huo udah janji. Asal kamu ikut mereka. Grup Mingyu akan bayarin biaya medis juga bantu sembuhin kaki ibu. Ibu bisa urus semuanya. Kamu pergi aja tenang. Tidak bisa. Mak, aku nggak bisa pergi. Kalau aku pergi, hatiku nggak tenang. Kamu
Grup Mingyue itu perusahaan makanan terbesar di dunia. Bukan cuma mimpimu, tapi juga milik Xiaohuan. Sekarang Xiaohuan sudah nggak ada. Kamu harus wujudkan mimpi itu. Kalau enggak, arwahnya enggak tenang. Aku nggak bisa pergi. Aku janji sama Xiaohuan. Aku akan tetap di sini. Jagain kamu, besarin anak perempuan kita. Kenapa kamu begitu keras kepala sih? Kamu mau pergi nggak? Mak taruh pisannya. Kalau kamu nggak pergi, Ma akan mati di depanmu. Jangan paksa aku lagi. Gimana aku tegak? Lihat kamu terus menderita. Yue Yuan, Kamu enggak punya orang tua. Mas selalu anggap kamu seperti anak sendiri. Ma nggak takut susah. Ma malah berharap kamu bisa sukses. Pikirin baik-baik. Kalau arwah Xiaohuan, Ngelihat kamu berhasil, dia juga bakal senang. Ayo, Ayo ambil ini. kamu butuh modal. buat mulai di luar. Pergi sana. Cepat pagi. Ma. Kalau nggak pergi sekarang telat. Pergi. Bu, tenang saja. Pasti aku sukses. Bikin ibu hidup enak. Buat balas budi ibu. Yue Yuan, Sudah 5 tahun. kapan kamu pulang? Huan sudah 5 tahun. Belum pernah lihat ayahnya sendiri. Semoga semua bisa dipimpin aku. Bangkitkan kejayaan ayahku dulu. Ayo terus semangat. Orang tua, ngapain di dalam? Mau bikin cucumu kelaparan? Datang. Ying Ying. Sini. Minum susu, kata dokter saat hamil. Harus lebih banyak produk susu. Hei, hei. Dasar tua bangka mau nyiram panas. Aku sama anakku. Aku. Nggak sengaja. Yang aku kandung itu cucumu, keluarga Hao. Berani bikin aku marah. Lihat aja ku balas. Ying Geng, Kamu malah bela tua bangka ini. Baru aja susu tumpah ke perutku. Panas banget. Aku nggak. Ying Geng, ibu itu orang tua. Kok kamu begitu? Bu, besok. Ini ulang tahun ibu. Aku di restoran besar, sudah siapkan pesta ulang tahun untuk ibu. Cuma ulang tahun saja. Kenapa harus buang-buang uang? Kamu punya niat baik ini. Ibu sudah senang banget. Itu nggak bisa. Bu, tahun ini, ulang tahun ibu yang ke-50. Harus dirayakan besar, Bu. Cepat siap-siap ya. Besok, pakai baju paling bagus. Oke. Terserah kamu. Ying Geng, kita beneran mau bohongi ibu besok ke pesta nikah-nikah sama Pak Manjong. 5 tahun lalu ibu bilang, dia nggak mau menikah. Udah 5 tahun, Pak Manjong masih ingat terus ibumu 5 tahun sudah. Ini keberuntungan besar buat ibu, keberuntungan turun-temurun. Aku sudah bilang sama Pak Manjong, pesta nikah di restoran juga sudah dipesan. Setelah pestanya selesai, Pak Manjong kasih kita 28.000. Kalau sekarang menyesal. Nggak ada tapi-tapian. Ibumu atau anakmu. Kamu cuma boleh pilih satu. Kalau besok ibumu nggak datang ke pesta, aku bakal gugurin anak. Nikah ini juga nggak usah lagi.
Selamat ya Kak Jiang. Kak Jiang memang beruntung. Selamat, selamat. Makasih. Aduh, kalian ini ulang tahun saja dibuat seheboh ini. Masih disuruh pakai baju begini, jadi malu deh. Sini, Ma. Sekarang resmi kuangkat kau jadi Presiden Grup Mingyue Cabang Huai. Terima kasih, Pak. Aku berangkat balik ke Huai sekarang. Aku sudah 5 tahun di luar negeri. Belum pulang. Hari ini juga ulang tahun ibu mertuaku. Terima kasih semua sudah datang. Hari ini, hari istimewa. Di sini, aku khusus mau terima kasih ke satu orang. Tanpa dia, aku nggak mungkin bisa tenang hidup. Orang yang mau dia terima kasih itu pasti ibunya. Ayahnya sudah meninggal dulu. Ibunya banting tulang besarinya sendirian. Enggak cuman itu. Katanya ibunya hemat banget. Kerja beberapa tempat sehari. Cuma buat biayain kuliahnya. Sekarang ibunya sudah berhasil. Izinkan aku kenalkan. Orang yang paling kuhormati, paling aku berterima kasih, yaitu ayah tiriku, Om Jong. Apa? Terima kasih ke Om Jong mau jagain ibuku sampai tua. Saya umumkan, hari ini pernikahan ibuku dan Paman Jong. Pernikahan. Silakan pengantin naik ke panggung. Pengantin wanita. Ayo cepat naik. Xiaoqing, bukankah ini ulang tahun untukku? Ini sebenarnya apa? Lepaskan. Masih bisa bagaimana? Nikah saja sama Paman Jong. Xiaoqing. Jadi kau ikut. Bohongi aku juga. Saudari, lihat caramu bicara. Kakak Zong benar-benar mencintaimu. Hao Qing. Masih mau anak ini? Atau masih mau nikah sama aku? Bu, jangan pergi. Suruh aku nikah sama dia, lebih baik aku mati. Bu, tolong demi aku. Tanpa mas kawin apa pada jebah. Ying Ying tak mau nikah denganku. Apa? Ibu rela lihat aku. Jomblo seumur hidup. Xiaoqing. Ibu besarkan kamu puluhan tahun. Ibu sekarang sudah tua. Kamu masih demi kebahagiaanmu. Hancurkan sisa hidup ibu. Sekarang aku paham. Hao Qing. Ayah tak peduli, ibu pun tidak. Aku tak pantas lahirin anak untukmu. Jangan, Ying Ying. Bu, ibu sudah besarkan aku lebih dari 20 tahun. Tak bisakah demi pernikahan anak? Tahan lagi sekali aja. Aku sekarang mau cariin bapak baru buat anakmu. Jangan. Ying Ying, jangan pergi. Aku satu-satunya anak laki-laki keluarga Hao. Nggak boleh putus keturunan. Aku mohon sama ibu. Kalau ibu nggak setuju, aku bakal sujud sampai mati. Paman Jong, dia sudah setuju. Cepat nikah. Hormatkan Tuan Yue. Pengantin sujud pada langit bumi. Nenek tua, tadi jelas sudah setuju. Kalau berani tolak, cucu kesayanganmu hilang.
sujud pada keluarga dan teman. Ayo cepat mbak, ayo cepat. Buruan. Jangan keterlaluan. Suami istri saling sujud. Mbak, cepat sujud. Setelah sujud kamu jadi istriku. Ayo cepat. Tidak. Berarti kamu beneran nggak mau cucu? How? Tunggu aja keluarga. How? Putus keturunan. Bu, cuma aku satu-satunya anak cowok. Ibu juga nggak mau. Hau putus keturunan kan? Bu, aku mohon bu. Aku bilang jangan kurang ajar. Cepat ke sini buru. Upacara selesai. Cium dong. Mau cium ya? Oke. Hao Qing itu bener-bener brengsek. Dengar ya. Sekarang kau istriku. Kamu milikku. Aku mau pegang, aku pegang. Aku mau gigit, aku gigit. Mau cium ya cium. Kalian kubesarkan dengan susah payah. Kok giniin aku? Yuen, kau di sana ya? Makangan kamu. Selamat datang, Bu Yue. Ayo ikut jemput ibuku. Siap. Sayang. Jangan pergi, Mbak. Ayo bro. Bikin pesta nikahan ini makin seru. Bikin ramai. Ngapain sih? Udahan belum sih kalian? Benar kata istriku. Tentu belum selesai. Bikin ribut bentar terus masuk kamar pengantin. Ma, setujui saja ma. Jangan lewatkan waktu baik buat punya anak sama Pak Zong. Kalau kelewatan repot. Hao Qing, dengar sendiri. Itu omongan apa sih? Ma, cuma bercanda aja kok. Selesai ribut beres. Pikirin mas kawin 88 juta itu. Juga cucu dalam perut Ying Ying. Sudah di tangan saudara-saudara. Tahun depan pasti jadi. Untuk keluarga Zong kita. Lahirkan anak gemuk. Apa? Lahirkan anak cowok. Itu butuh skill loh. Kakak ipar badannya bagus. Kita semua cuma pegang-pegang doang. Belum tentu dapat anak cowok. Pak Zong, hari ini kakak Ipa pakai baju tebal. Sentuhan kita nggak bisa tembus nih. Untuk kunak keluarga Zong. Bisa bahaya. Buka semua baju kakak Ipa. Lepaskan satu-satu. Jangan dekati aku. Paman Zong, lihat nih. Cukup kan? Hao Qing, ngapain ganggu? Pesta nikah sebentar lagi selesai. Uang 88.000 hampir dapat. Nggak mau uang, nggak mau anak juga. Buka bajunya sekarang juga. Aku mau anak cowok. Aku mau lanjutkan keluarga Zong. Cepat, cepat. Chung Taching, Kamu memang tuan akal. memalukan banget. Keluarga Jong ini sungguh nggak tahu malu. Nikah cuma buat ramai-ramai. Senang sebentar, udah bikin menantu sendiri kayak gini. Apa-apaan ini? Pak Chong, saya rasa kalian udah cukup. Kak Guiji benar-benar nggak kuat. Ganggu acara saya, gue nggak sopan sama lu. Bos Yue hadiah ulang tahun buat ibu mertua Anda kali ini. Pakai standar tertinggi. Disiapin dengan sangat hati-hati. Oke. Setelah kebakaran dulu, barang di rumah habis kebakar. Bahkan terlilit utang banyak. Beli baju aja nggak punya uang. Saat pergi dari rumah, baju yang saya pakai jahit tangan ibu mertua sendiri. Sekarang pulang dengan bangga. Saya mau kasih dia pakaian elegan buatan tangan desainer top dunia.
Bos Yue Anda sungguh sayang ibu mertua. Kenapa jantungku tiba-tiba deg-degan? Saya harus langsung ke pesta ulang tahun ibu mertua. Saya jalan duluan. Kalian nyusul ya. Siap. Ini udah keterlaluan. Iya, betul. Kak Guizi kasihan banget. Paman Jong, udah cukup deh. Ibuku beneran nggak kuat lagi. Ngapain sih ikut campur? Stop! Sayang, masuk ada langkah paling penting. Ngapain buru-buru? Ini aturan keluarga Zhong. Perempuan bekas begini mau nikah di sini harus dicambuk dulu. Baru bisa masuk kamar pengantin. Kamu mau apa lagi? Laudong ini mau bikin orang celaka ya, pakai cambuk mukul orang, nggak perlu segitunya. Siapa ikut campur lagi? Bakalan gue gampar. Pergi. Manis. Cepat sujud. Keluarga Zhong kami nggak izinkan cewek ternoda masuk rumah. Saudara semua, pegang dia baik-baik. Lepasin aku? Apa itu aturan keluarga Zhong? Kenapa cowoknya nggak? Disuruh telanjangin dicambuk juga. Kalian ini brengsek semua. Nggak tahu malu. Bu, Cambukan pertama usir sial. Cambukan kedua. Putuskan kutukan. Paman Jong, bukankah ini cambukan kedua? Kenapa nggak selesai-selesai? Katanya biar buang sial. Jadi cambuk ini dipukul sampai patah baru sialnya hilang. Apa? Xiaoqing, aku ini ibumu. Kamu cuma bisa nonton. Cambukan ketiga ini buat nama hoki. Ayo, sekali lagi. Semua pria di keluarga Zhong harus cambuk dan harus keras. Cuma begitu baru bisa dapat anak laki-laki. Yo, Hentikan semua. Semua hentikan. Siapa orang ini? Kenapa rasanya kenal? Nggak kenal kan? Bu. Bu. Ibu enggak ngapa-apa kan? Yue Yuan. Beneran kamu? Kamu pulang. Bu. Aku pulang. Bu. Menantu ini kurang berbakti. 5 tahun ini aku berjuang di luar. Jasamu selalu kuingat. Sekarang aku pulang ke kampung. Akan kubalas semua jasamu. Kubasuh semua penderitaanmu yang kau tahan bertahun-tahun. Tenang saja. Siapapun yang sakiti ibu, tak akan kulepas satu pun. Anak baik. Yang penting kamu pulang. Ibu bangun.
Ternyata itu adalah menantu miskin penjual kue dari keluarganya. Kenapa tadi aku nggak kepikiran? Tapi ya, akhirnya ada yang bela adik Guizi. Akhirnya dia punya pendukung. Yue Yuan, bener-bener kamu. Hao Qing, dasar anak durhaka. Ibu dipermalukan di depan umum? Bukannya bela ibu, malah bantu orang brengsek ini bully ibumu bareng-bareng. Kamu masih manusia nggak sih? Jadi kamu itu menantu miskin yang bikin keluarga. Hao Qing kelaparan itu masih punya muka balik. Aku pulang kali ini, demi ibu, bisa hidup enak. Tapi kalian berdua, benar-benar nggak layak nerima apapun dari aku. Kalian nggak pantas dapat apa-apa. Kamu pikir kamu siapa? Cuma penjual kue miskin saja. Mau bawa untung apa buatku? Ini pesta nikahku. Kalian malah nganggap ini panggung sandiwara? Teman-teman, usir anak miskin yang bikin keributan itu. Usir dia sekarang. Aku mau lihat siapa yang berani. Sayang kecil, kayaknya kamu sengaja. Biarin menantumu ganggu acara baikku ya. Baiklah. Kalau gitu, jangan salahkan laki-laki keluarga Zhong kalau pukulan kami keras. Ayo, serang. Yue Yuan, mereka benar-benar kasar. Jangan ikut campur. Mak, jangan khawatir. Apapun, hadapi aku. Jangan sakiti ibu aku. Anak kurang ajar, kamu mau ikut campur. Jangan salahkan aku galak. Ada apa ini? Kenapa takut? Dia cuma menantu miskin. Jualan kue di jalan. Tak perlu takut. Serang, oh. Cambukan pertama ini, buat kalian yang tak bermoral, lebih rendah dari binatang. Cambuk kedua, untuk yang menindas yang lemah. Tak tahu malu. Cambuk ketiga ini, untuk kalian yang kejam, seperti anjing dan babi. Kamu imut juga ya. Dia berani di depan umum. Pukul orangku hari ini harus masuk normal. Keluar tergeletak. Yue Yuan, niatmu buat ibu. Ibu tahu. Tapi mereka ini, kita tak bisa lawan. Lihat tuh, mereka sudah kapok kan? Sudahlah, cukup. Mak, jangan khawatir. Pernikahan ini kamu dipaksa tak sah. Ayo aku antar pulang. Hao Qing, orang luar itu mau bawa ibumu pergi. Kamu bisu ya? Atau buta? Hibah nikah 88.000 itu. Kamu masih mau nggak? Hao Qing, kamu ngomong dong. Hao Qing, cuma demi uang segitu. Kamu jual ibumu sendiri. Kamu bukan manusia. Janda tua ini cuma punya satu anak. Hao Qing soal nikah harus dia yang putuskan. Hao Qing, cepat bicara. Hao Qing pilih sekarang juga pilih ibumu atau pilih anak laki-lakimu. Tolong, jangan paksa aku lagi. Jangan paksa aku terus. Ying, aku cuma punya anak laki-laki satu-satunya, Hao Qing. Kumohon, jangan paksa dia pilih lagi. Mak, anak sejahat Hao Qing. Tak punya pun tak apa. Katanya menantu sama dengan anak sendiri. Mulai sekarang, Yue Yuan jadi anak kandungmu. Anak baik. Bocah nakal. Kamu nggak pantas jadi anakku. Ibumu setuju. Tapi aku belum setuju. Siapa kamu? Berani-beraninya mengaku anak ibu mertuaku? Kalian bahkan belum nikah resmi. Meski ke pengadilan, kamu tetap tak ada hubungan dengan ibuku. Dasar pecundang. Ngira keluar bentar. Udah ngerti hukum. Jangan menakut-nakuti di sini. Brengsek. Kau bertindak seenakmu. Apa nggak ada yang bisa hadapi kamu? Bocah sialan, kamu bener-bener nekat. Mending pergi sana. Kalau enggak, kamu juga akan aku hajar. Yue Yuan, cepat pagi. Zhong Dajing jadi direktur pabrik grup Mingyue di pabrik Huaicheng. Jangan cari masalah. Sini. Bagus kalau kamu tahu aku hebat. Lepasin ibu saya. Dasar brengsek. Berani mukul aku. Tahu dong nggak aku siapa? Aku nggak peduli. Hari ini bahkan GM pabrik Huaicheng di sini, aku tetap berani mukul. Bocah sialan. Mingyue Group nomor 1 dunia. Mau bangun pabrik kue. Di kota Huaicheng. Dan pabrik besar ini, aku direktur di sini. Kalau aku hentak kaki, seluruh Huaicheng bisa gemetar. Gitu. Grup Mingyue pakai orang hina kayak kamu. Nggak nyangka kan? Kamu takut kan? Sekarang aku jadi orang kepercayaan Presiden Grup Mingyue. Ketua Howard.
Kamu pasti pernah dengar kan, dalam 5 tahun ini, grup Mingyue buka cabang di seluruh dunia. Bisnisnya juga berkembang ke banyak bidang aset, di bawah nama Pak Howard nggak terhitung. Hartanya ratusan miliar. Kalau kamu berani lawan aku, hari ini, kamu nggak bakal keluar dari hotel ini. Yue Yuan, maaf ya. Ini salah Mama. Mama ngerepotin kamu. Mama, jangan ngomong gitu. Selama aku di sini, kamu nggak usah takut ya. Anak nakal. Kusaranin cepat. Berlutut minta maaf ke aku. Kalau nggak rasain akibatnya, Suruh aku berlutut. Kamu belum layak. Cuma satu kata dariku, bisa bikin kamu dipecat sekarang juga. gede banget omonganmu. Anak nakal. Kamu cuma tukang jual roti di jalan. Mau pecat aku pula. Kamu pikir aku percaya? Berani ngancam aku pakai bohong? Kasih tahu ya. Ini wilayahku, percaya enggak? Aku bisa bikin kamu masuk normal, keluar rebahan, silakan. Aku mau lihat. Gimana caramu? Bisa bikin aku masuk normal. Keluar rebahan. Sekretaris Zhang, segera batalkan jabatan Zhong Dajin di pabrik Huaicheng. Sekretaris Zhang, Yang kamu maksud bukan sekretaris Zhang di samping Pak Huo kan? Kudengar Pak Huo punya anak angkat. Selain itu dia mau kasih grup Mingyue ke anak angkatnya. Sebentar lagi akan ke Huaicheng. Jadi presiden di sana? Nggak mungkin. Kamu kan? Pak Manjong, jadi menurutmu dia anak angkat Pak Huo? Dia pemilik grup Mingyue. Anak angkat ketua Huo. Hei anak muda. Kamu berani mengaku anak angkat Pak Huo di depan umum anak angkat Pak Huo, mana mungkin. Jadi menantu wanita jahat ini menantunya. coba hina mamaku lagi. Aduh. Kenapa bengong? Cepat serang. Tangkap ibu anak yang bikin masalah ini, kendalikan mereka. Selama aku di sini lihat siapa yang berani. Semuanya, aku calon direktur baru grup Mingyue, segera diangkat. Ya, setelah aku diangkat, di Huaicheng, aku bebas lakukan apa saja. Nanti kalian semua bakal butuh aku. Ayo cepat. Aku juga nggak tahu. Seorang kepala pabrik kecil bisa punya kuasa segede ini. Aku mau lihat. Gimana sombongnya kamu di Huaicheng. Hajar dia. Mak. Berani maju ku gencet dia. Hao Qing, pikir baik-baik, pilih ibumu atau anakmu. Dasar bau. Pernikahan bagus-bagus. Kamu malah ngacauin. Sekarang juga buat gue sujud minta maaf. Mak. Suruh ibuku sujud sama lo. Lo nggak pantas. Aku mau lihat. Siapa berani ribut di sini? Sekretaris Zhang kamu nggak tahu. Oh, ini harusnya nikahanku. Tapi bocah bau ini terus ganggu. Kamu pas banget datang, bantu nilai siapa yang benar. Bos Yue. Maaf kamu. Mak, ibu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Hei Sekretaris Zhang, salah orang kan? Bocah miskin ini, masa mungkin ada hubungan sama grup Mingyue? Nggak mungkin. Betul, sekretaris Zhang dia cuma jual kue doang. Beraninya kurang ajar ke Bos Yue, kurang ajar banget. Nah, Bos Yue tolong tenang, maaf saya datang telat. Selesai. Sekretaris Zhang, ini yang kau temukan untukku. Kepala pabrik Huaicheng. Maaf Bos Yue, saya gagal bertugas, tak mampu kenali orang ini, wajah aslinya. Dia berani menghina mertuaku, bagaimana harus ditangani. Cabut surat pengangkatan Zhong Dajin. Sebarkan pemberitahuan blokir di seluruh industri. Jangan pernah dipekerjakan lagi. Bos Yue, maafkan saya, Bos Yue. Aku yang tak tahu diri. Aku gagal menghargai orang penting. Semua salahku. Kumohon maafkan aku. Tolong beri aku kesempatan. Bisa kan? Bos Yue. Gue sih. Kita pernah jadi suami istri. Tolong mohonkan Bos Yue. Hao Qing, presiden grup Mingyue ternyata iparmu. Ini rezeki besar sekali. Manfaatkan kesempatan ini, pergi sekarang. Hawking demi uang mahar 88.000 kau mendorong ibumu ke jurang hati nuranimu. Sudah dimakan anjing?
Aku terpaksa. Tak ada pilihan. Bu, aku mohon maafkan aku. Sekarang sudah begini, anak tak berperasaan begini. Masih kau terima? Bu, aku salah. Aku sungguh menyesal, Bu. Hao King, Kamu bikin aku kecewa banget. Aku sudah bilang, siapapun yang sakiti ibuku hari ini, tak ada yang akan aku maafkan. Aku salah. Bos Yue, aku salah. Semua yang sakiti ibu mertuaku, seret keluar semuanya. Bos Yue, tolong maafkan aku. Bos Yue, aku salah. Sekretaris Zhang, aku tak cuma mau larang Zhong Dajin, larangan seluruh industri. Aku juga mau dia masuk penjara. Biar hidupnya habis. Baik, Hai King, apa kau mau cuma diam lihat istrimu disakiti dan juga anakmu? Pecut pertama, untuk tidak hormati ibu kandung. Pecut kedua, untuk tak tahu benar salah. Pecut ketiga, untuk pengecut dan lemah. Orang, seret dia juga keluar bareng. Dulu ibu mertuamu suruh kamu berjuang, berharap kamu sukses pulang kampung, emas dan perak tak mampu balas hati, semoga sehat dan bahagia selalu. anak baik. Ibu tahu kamu berbakti. Tapi hadiah ini terlalu mahal. Ibu tak bisa terima. Selama ini aku belum melakukan kewajiban yang seharusnya. Tanpa ibu tak ada aku seperti sekarang. Tolong ibu harus terima ini. Atau aku tak tenang. Baik, Ibu terima. Ibu, hari ini ulang tahun ibu yang ke-50. Tapi jadi kacau begini sekarang. Nanti aku bantu. Bikinin pesta ulang tahun gimana? Yue Yuan, tak usah lagi rayain ulang tahunku sekarang aku. Cuma berharap keluarga bisa kumpul utuh. oh iya. Besok itu ulang tahun ke-60 pamanmu. Mereka semua di rumah tua. Kita juga harus ikut rayain. Oke. Kakak tertua itu kayak ayah. Ayahmu sudah tiada. Kamu juga harus. Tunaikan. Semua tata krama. Ibu nurut kamu bertahun-tahun aku tak ketemu paman juga anaknya kangen ini juga. Iya. Adik sepupu di keluarga paman. Sekarang sudah nikah punya anak. Kalau ketemu dia, pasti kamu senang. Dasar tua. Kamu kira menantumu itu beneran CEO Mingyue Group? Dengar ya, tanpa anakmu, sisa hidupmu bakal sepi. Ying Ying, maksudmu apa? Apa yang terjadi dengan Yue Yuan? Aku jelas lihat. Setelah itu, dia kasih amplop tebal ke Sekretaris Zhang, kasih angpau besar. Sekretaris Zhang cuma ambil uang dia, kerja sama akting sama dia. Dia juga bikin Om Jong masuk penjara. Kau dengar ya? Hal ini belum selesai sama kamu. Guizi tahun ini balik lagi ke rumah lama buat rayain ulang tahun kakaknya Jang Guo. Sudah kasih selamat. Iya suamiku, cuma punya kakak satu. Nggak ada orang tua lain. Aku memang harus datang rayain ulang tahun kakaknya. Ayah, Ayah, Kakek, aku pulang. ayah ini aku khusus beliin teh Longjing premium buat ayah. Kamu pulang saja sudah cukup bawa apa-apa. Kok boros banget. Aduh, kakak Jang Guo, ini menantu Anda yang dari grup Mingyue, anak perusahaan-perusahaan konstruksi itu manajernya kakak Jang Guo. Lihat deh menantu Anda, hebat banget, bikin orang iri. Anak sendiri yang berusaha. Iya Guizi, putra Anda Hao Qing. Hari ini datang nggak? Xiaoqing dia di rumah sakit nggak bisa datang. Gue sih, bukan maksudku nyalahin. Lihat ini Xiaoqing sudah besar. Ya, selalu di luar makan, minum, main cewek, judi, nggak kerja yang bener, bener-bener nggak berguna. Oh ya Meiji Guizi. Menantu sulungmu. Kan merantau. Kapan pulang? Kamu maksud Yue Yuan? Jangan sebut si pembawa sial itu. Dia bikin anak cewek adik saya, Hawan, mati tragis. Bikin keluarga sengsara, hidup susah begini. Aku anggap dia sudah mati.
cepet ngebut dikit. Hari ini kumpul buat ulang tahun paman besar. Aku nggak mau telat. Oke. Ayo cepat. Ayah Bibi, ayo masuk rumah yuk. Wah. Kakek, makanannya wangi banget bikin ngiler. Ayah, semua sudah kumpul. Ayo mulai makan. Yuk. Paman besar, bagaimana kita tunggu lagi? Peng Peng, kalau kamu lapar, nenek kedua ambilkan kue buatmu. Bibi tunggu siapa lagi? Ini makan keluarga kita. Masa masih tunggu orang lain? Menantuku Yue Yuan sudah pulang. Baru saja telepon bilang sebentar lagi sampai. Menantu itu pembawa sial memang. Dia kesini buat apa? Tante Yue Yuan cuma jual kue. Dia nggak bisa naik becak tua Ayo. Yah, itu malu banget. Naik becak pulang? Kenapa malu? Menurutku, dia sebenarnya becak aja nggak sanggup beli. Jalan kaki pulang. Takutnya kakinya patah. Yue Yuan, dia juga mau rayakan ultah paman. Niatnya baik kok. Tante, sekarang udah saatnya. Kenapa kamu masih belain dia? Aku bilang kakinya patah. Apa aku salah? Dia kan jalan kaki pulang. Masa harus merangkak pulang? Hahaha. Ini. Hahaha. Kui sih kakak, menantu pertamamu pulang. Dia datang naik Porsche. Apa? Yue Yuan kamu pulang ya? Paman, jalanan agak macet. Maaf banget. Paman semoga sehat selalu, semua lancar. Kakak Guisi, lihat menantu pertama kamu. 5 tahun gak pulang. Naik Porsche balik. Sekarang dia pasti bos besar ya? Bos besar apaan? Dia cuma buruh miskin. Menurutku, dia malu. Pura-pura keren. Makanya sengaja sewa mobil mewah pulang. Kamu bukan cuma nggak berguna, juga suka jaga gengsi yang nggak berguna. Kerja 5 tahun di luar, sewa Porsche. Semua uang. Habis buat itu kan? Uang segitu aja, sudah tahu diri belum? Punya duit malah gak hormatin ibu sama aku? Hah, masih sewa mobil bagus. Pamer ke siapa sih? Benar-benar sampah. Paman salah paham. Kalian tahu dari mana? Aku balik bukan buat hormatin ibu dan paman. Bawa barang jelek ginian. Buat hormat ke ibu sama ayahku. Kue kotak. Bungkus biasa lagi? Paman, ini baru saja aku kembangkan Seri Dessert Kreatif. Aku bawa khusus untuk Anda, biar Anda coba kemampuan masakku sekarang. Yue Yuan, keluargamu sudah jual kue bertahun-tahun. Sejak kecil sering kirim kue ke kami. Kita sudah enak makannya. Susah payah pulang sekali. Malah bawa kue jelek begitu mau kasih ke ayahku. Aku saja malu sama kamu. Kakak biar aku bantu bawa masuk. Sin, panggil ayah. Sing Sin, aku ayahmu? Ayah nakal. Ayah nakal. Dengar nggak? Bahkan anak kecil tahu. Ayahnya nggak beres. Anak bilang jujur. Memalukan dulu pergi begitu saja. Sekarang balik buat apa? Aku pulang kali ini. Untuk balas budi, aku pasti bikin ibu dan Sing Sin hidup enak. Omong kosong. Modal kamu, nggak nyusahin mereka. Sudah bagus, mau hidup enak. Mimpi di siang bolong. Sin. Ayah terpaksa. Tinggalin kalian? Bukan sengaja tinggalkan kalian? Sing Sin, ayah selalu pikirin kamu. Aku selalu kangen kamu. Ayah. Sing Sin, ayah minta maaf sama kamu. Ayah nggak pergi lagi. Aduh. Hari ini hari baik. Jangan nangis terus, ayo masuk rumah. Kakak, semua sudah kumpul. Kita mulai makannya. Silakan duduk. Iya. Siapa suruh tukang gagal ini duduk? Itu Yue Yuan. Hari ini ulang tahun ayahku. Kami capek-capek masak meja penuh makanan. Meski mau numpang makan,
Harus ada niat baik. Niat baik apa yang kamu mau? Keluarga kami bawa teh longjing terbaik untuk ayah. Itulah niat kami. Niat kamu cuma beberapa kok jelek. Iya. Hari bahagia gini, bawa sial juga datang. Bikin sial deh. Lihat dia aja. Aku udah kesal. Kakak, itu semua masa lalu. Sekarang ulang tahun ayah. Jaga kesehatan ayah. Kamu tuh perempuan lembek. Nggak tegas. Semuanya bingung sendiri. Kalau aku jadi kamu, udah lama putus hubungan sama dia. Kakak, hari ini hari bahagia. Jangan emosi. Yue Yuan. Duduk. Hari ini kita sekeluarga. Harus damai. Rayakan ulang tahun kakak, oke? Siapa bilang dia keluarga? Suamiku manajer grup konstruksi. Itu anak perusahaan Mingyue milik grup Mingyue, di mana-mana dihargai, orang hormat dia. Yue Yuan cuma jual kue murahan. Dulu masih bisa jual di tokonya. Sekarang kayaknya cuma bisa jual di jalan. Orang serendah ini tak pantas jadi keluarga. Sudah. Mari makan. Ayah, aku bawa anggur bagus. Ayo coba bareng ayo. Boleh bawa ke sini. Bibi. Oh, ini bukan anggur biasa. Dibuat dari ginseng ribuan tahun dan Snow Lotus Tianshan, anggur herbal rahasia. Bagus buat kaki ayah, juga bermanfaat. Semua senang hari ini, jadi minum sedikit saja. Iya. Dikit aja. Oke. Tak berguna. Tak pantas minum anggur mahal. Ayah, aku dan Xiao Qiu bersulang untuk Anda. Semoga Anda sehat sampai tua. Tiap tahun tetap bahagia. Bagus. Hahaha. Paman besar, saya juga hormat untuk Anda. Siapa suruh kamu minum? Ini anggur enak yang aku bawa. Khusus buat orang tua. Dasar miskin. Tak layak minum. Benar juga. Kebetulan aku masih ada urusan sebentar lagi. Jadi aku pakai jus ganti arak. Jus juga kami beli pakai uang. Dasar pengecut. Tak keluar uang, masih berani minum jus. Ping Peng, kamu masih kecil. Ayo, tuang jus sendiri. Ayah, aku juga mau jus. Jus ini ayahku yang beli. Tak akan kasih ke anak lemah sepertimu. Ngapain nangis? Orang miskin memang tak dapat jus. Lihat kan? Anak 7 tahun. Juga paham. Kalian sudah keterlaluan. Aku udah kasih muka ke kamu ya. Yue Yuan, dengar ya. Ini rumah leluhur keluarga Hao. Kamu datang numpang makan minum di sini, masih bikin keributan juga. Emang aku udah mati ya? Paman, kata-katamu tolong punya hati nurani dong. Beberapa tahun lalu, anak perempuanmu kurang uang buat nikah. Pinjamnya semua sama aku. Uangnya hasil kerja keras. Jual kue cari nafkah. Wah, aku memang pernah minjemin uang, tapi cuma segitu doang. Perlu ya disebut-sebut terus? Lagian, uang segitu juga. Mau buat apa sih? Udah cukup. Kakak, itu semua sudah kejadian lama. Jangan marah terus. Nggak bagus buat kesehatan. Mau aku sehat? Jangan biarin si pecundang itu lewat-lewat depan aku. Aku pasti panjang umur. Kamu! Yue Yuan, duduk. Peng Peng, kita dewasa sudah ngomong kata-kata baik. Kamu juga kan harus kasih hormat ke kakek. Kasih ucapan. Semoga kakek sehat selalu. Bagus. Peng Peng pintar. Semoga nenek kedua selalu senang. Peng Peng pintar. Aku juga mau ke papa mama bilang kata-kata baik. Semoga ayah ibu dapat rezeki lancar, sehat dan bahagia. Oke. Mulut Peng Peng manis banget. Semoga paman cepat sukses. Jangan diremehkan lagi. Aduh Peng Peng, siapa yang ajari kamu ke pecundang ini? Bilang kata bagus, Xiao Qiu, ini bukan salah Peng Peng. Dia juga niat baik, hahaha. Bener, Peng Peng memang pintar. Masih kecil, tapi tahu hidup 30 tahun sia-sia. Nggak punya prestasi. Pantas diremehkan? Peng Peng. Hari ini ulang tahun kakekmu hari baik, jangan asal jujur. Yue Yuan,
Pengpeng masih kecil, jangan diambil hati. Apa yang Peng bilang? Juga masuk akal merantau di luar 5 tahun ini. Aku juga pakai kalimat ini buat semangat sendiri. Kamu, Kata-katamu kayak orang hebat aja. Tiap hari motivasi diri. Jadinya kamu cuma jadi pecundang. Lihat tuh. kayak burung gereja cari kutu. Cuman ngomong doang, haha kemampuanmu. Mana layak? Dibanding sama orang besar, saran gua, mending balik aja jauh-jauh dari keluarga. How? Biar nggak ganggu. Nggak usah lihat, hati tenang. Paman Xiao Qiu, dulu aku anggap kita satu keluarga mau rayakan ulang tahun buat paman. Tapi kalian terus tekan aku. Nggak takut, aku beneran marah. Nanti kalian Yue Yuan mau apa? Ini ulang tahun paman. Jangan berbuat aneh. Tante, jangan tahan dia. Aku mau lihat. Kalau dia marah mau apa kita? Hah, Kamu semua Yue Yuan. Keluarga sendiri, jangan ribut. Ma, aku kenyang. Mau main keluar? Di rumah lama ini ada mainan seru nggak? Peng, nggak ada mainan di rumah lama. Kalau gitu kakek kasih aku uang, biar aku beli sendiri. Peng, kamu mau mainan? Harusnya minta ke om kamu dong. Dia baru pertama kali ketemu kamu. Harusnya bawa kado buatmu. Iya, Yue Yuan. Kamu kan sudah dewasa, sudah lama nggak pulang. Baru pertama ketemu anak kecil ini, nggak kepikiran bawa hadiah sama sekali. Aku memang sudah lama merantau, kerja di luar, jadi nggak tahu kamu sudah nikah dan punya anak. Jadi belum sempat siapin hadiah. Tapi, aku juga bisa kasih Peng hadiah. Mau kasih anak kecil hadiah apaan? Jangan-jangan kue lagi. Anak aku sudah sering makan itu. Om, aku dapat hadiah apa? Aku juga belum tahu Peng kita udah besar sekarang. Makanya nggak siapin mainan buat kamu. Tapi, Om bisa kasih kamu angpau. Mau beli apa terserah. Angpau ini, tadinya buat Xiao Qiu. Di mataku, dia masih anak-anak. Tapi kasih kamu juga nggak masalah. Masa kasih anak cuma angpau? Suruh beli sendiri maunya apa? Angpaunya tipis banget, paling cuma 100.000 kan? Kok kamu tega kasih itu sih? Xiao Chou, kok ngomong gitu sih? Siapa bilang angpau tipis? Cuma 100.000? Bisa juga cuma 10.000, 5.000, atau 1 juta. Udah. Yue Yuan, jangan bikin malu lagi. Angpau cuma simbol aja. Kalian jangan gitu sama Yue Yuan. Miskin tapi sok benar ya. Isi dalamnya nih. Emang bukan 100.000. Lihat nih, dia sendiri ngaku. Isinya 1 juta. Apa? 100 juta. 100 juta. Yue Yuan, dasar kere. Kamu tahu nggak? Setebal apa sih 100 juta itu? Masih mau bohong juga. Guizi. Coba ngomong. Dulu kenapa Xiao Huan milih orang kayak gini? Nggak punya kemampuan, omongannya juga ngawur. Kakak, Yue Yuan bukan orang kayak gitu. Sebenarnya dia tuh... Peng. Ayah kasih tahu. Kamu nanti jangan kayak seseorang itu suka bohong. Bikin malu. Ini angpau bukan uang tunai 100 juta. Ini kartu. Di kartunya ada 100 juta. Apa? Yue Yuan, kalau miskin, bilang aja, nggak punya uang. Ngomong aja, ngaku kartu ada 100.000. Bisa bikin orang ketawa. Kartu ini, kartu VIP khusus grup Mingyue. Se-Indonesia cuma 100 biji. Bawa kartu ini pergi ke bank mana aja bisa ambil uang. Juga bisa pakai di semua mall, supermarket. Dapat layanan VIP. Siapa? Grup Mingyue. Lu tahu tingkat grup Mingyue? Lu tahu itu perusahaan apa? Gue sehebat gini, cuma jadi manajer. Di perusahaan konstruksi. Itu aja, gue pernah dengar kartu ini. Cuma presidir kita yang punya. Lu siapa sih? Yue Yuan, jangan songong. Yue Yuan, kita tahu kapasitas lu, nggak usah sok tahu. Angpau 100.000 segala. Gue nggak tahu lu sekaya itu. Lo bilang miskin, gak punya uang. Gak mau beli kado anak. Tuh gak masalah. Ngasih kartu palsu ke anak. Seru banget ya. Iya, kalau nggak punya uang bilang langsung, mau gue pinjemin 500.000, beliin kado buat anak. Lihat baik-baik, ini baru namanya uang. Kartu ini asli. Kalau nggak percaya kalian bisa cek ke bank sekarang. Cukup, diam. Ngomong sembarangan lagi. Keluar dari sini. Ya Yewan, gak capek berdebat ya. Kalau bukan hari ulang tahun ayahku, udah ku tampar kamu. Yue Yuan, waktu itu kamu ambil semua uang keluarga adikku. Pergi 5 tahun. Tapi tetap nggak jadi apa-apa. Rumah aja nggak punya mobil pun cuma sewa.
Masih berani bohongi anak kecil? Pergi sana. Iya, cepat pergi. Ini buat ultah ayahku. Kamu bukan keluarga kami. Lihat kamu bawa sial. Kakak, hari ini kan ultahmu. Bisa nggak kasih aku muka? Kita makan bareng damai? Mau kasih muka? Kamu wanita sial, muka dari mana? Kamu cepat bikin adikku meninggal. Menantu nggak berguna, bikin Hauhan meninggal juga. Dua pembawa sial. Jangan hina nenekku. Anak liar ini ada ibu tapi nggak punya ayah. Nggak sopan. Siapa ajarin kamu ngomong ke orang tua? Jangan nangis, Sinsin. Paman, kenapa Anda bicara begitu ke Sinsin? Dia masih anak kecil, belum mengerti. Dia tak paham. Bukan karena kau ayah nggak berguna. Orang sepertimu bisa punya anak bagus. Kakak, jangan bilang gitu ke Yue Yuan. Apa aku salah? Yue Yuan, 5 tahun lalu kau ambil tabungan adikku untuk berobat. Terus kau pergi menghilang gitu aja. 5 tahun balik lagi. Tetap nggak berguna. Siapa bilang aku pecundang? Statusku sekarang, kalian nggak akan sangka. Anak kecil. Ngapain di sini? Saya mau ambil uang. Anak, mau ambil berapa? Di kartu ini ada 100.000. Saya mau ambil semua. Nak, mau ambil uang di sini. Harus didampingi orang tua. Apalagi, kau bilang jumlahnya segitu. Pamanku bilang, kartu ini bisa ambil uang di bank mana saja. Kalian nggak mau kasih? Siapa pamanmu? Namanya Yue Yuan. Kartu ini, cuma ketua kami yang punya. Cepat bantu ambilkan uangnya. Nak, uangnya sudah di tasmu. Pulang. Tolong bantu aku sapamu ya. Jalan pelan ya. Yue Yuan, tukang jual kue kayak kamu siapa sih? Omongannya bohong semua. Gak pernah tobat. Jiang Guishi. Lihat menantumu itu. Kamu, Yue Yuan kita orang jujur. Jangan bohong demi muka. Ma, aku nggak bohong. Aku sekarang bukan orang biasa. Aku, Kamu apa? Kamu itu berlutut. Sekarang, dulu keluargaku naruh semua harapan ke kamu. Tapi kamu nggak hasilkan apa-apa. Hari ini, berlutut di rumah lama ini. Depan leluhur keluarga, Hao. Minta maaf. aku nggak bohong. Justru kalian yang ribut. Aku nggak mau berlutut. Justru kalian yang ribut. Aku nggak mau berlutut. Kamu baik. Lihat aja kamu nggak mau berlutut. Jangan pukul ayahku. Sinsin. Keluarga pembawa sial ular sama tikus satu sarang. Kakak, aku ganti Yue Yuan berlutut. Aku untuk dia. Minta maaf ke leluhur keluarga, Hao. Aku tahu. Sejak suamiku meninggal, kamu selalu kesal sama keluarga kami. Kalau itu bisa bikin ibu tenang. Aku sekarang juga bisa berlutut. Yue Yuan. Jangan, tidak boleh. Aku benar-benar dapat uangnya, Bu. Baru kali ini aku lihat uang sebanyak ini. Ternyata, Om memang hebat. Enggak kok. Mana mungkin. Beneran. Nggak percaya, lihat saja. Kok bisa ada uang sebanyak ini? Mana mungkin sebanyak itu? Memang ada 100.000. Kamu, Yue Yuan, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan demi gengsi uang tabungan bertahun-tahun. Kamu ambil semua? Tunggu. Kalau itu tabunganmu. Jangan-jangan nanti mau kamu ambil balik? Ya Yuan, bohongin anak kecil seru ya? Aku nggak bohong. Uang ini memang aku kasih ke dia. Itu memang punya dia. Aku ambil uang di bank. Pegawai bank bilang kartu ini asli. Dan bahkan minta salam buat Om dari aku. Jelas, Om memang orang hebat. Jangan-jangan Yue Yuan beneran. Mustahil. Kartu VIP begitu? Cuma presidir grup kami yang punya. Gimana mungkin dia punya? Kenapa tidak mungkin? Karena aku CEO Grup Mingyu. Yue Yuan, kamu siapa sih? CEO Grup Ming Yue sama kamu. Satu di langit, satu di bumi. Berani banget kamu pura-pura jadi dia. Yue Yuan. Mama udah bilang,
Kita nggak boleh bohong. Miskin harus tetap punya harga diri. Mak, aku nggak bohong. Grup Mingyue adalah grup nomor 1 nasional. CEO kita juga punya aset miliaran. Mana mungkin kamu tukang dagang kecil bisa pura-pura? Kamu benar. Tapi gimana kamu yakin? Orang yang bernilai miliaran itu bukan aku. Yue Yuan, oh Yue Yuan, kamu mau pura-pura jadi siapa? Jangan CEO grup Mingyue. Kekuatan CEO grup Mingyue ada di seluruh negeri. Kalau dia tahu kamu pura-pura jadi dia, keluarga kita habis. Bawa sial. Nggak becus. Cuma omong besar. Itu terserah, tapi jangan seret keluarga. Yue Yuan, ini urusan besar. Jangan gara-gara gengsi. Nanti bahaya besar. Mak, tenang aja. Aku nggak bohong. Aku memang CEO grup Mingyue. Kamu bohong. Kenapa kamu bilang begitu? Karena aku kenal presidir grup Mingyue. Aku ini manajer dan dia yang promosikan aku. Kami akrab banget. Kami pernah minum bareng di satu meja. Dengar nggak? Kali ini kamu benar-benar gagal total. Nggak nyangka kan? Shifan kenal presiden grup Mingyue. Benar-benar. Wang Qifan, kamu benar kenal presiden grup Mingyue? Kalau memang kenal, kenapa tak tahu aku itu dia? Aku cuma manajer. Dia anak perusahaan bangunan kecil grup Mingyue. Mana ada kesempatan ketemu presidir? Tentu aku kenal Pak Yue. Kamu masih saja asal bicara. Nggak takut dia tahu. Terus marah ke kamu. Dasar pecundang. Kalau kamu presiden grup Mingyue, aku bapaknya presiden Amerika. Yue Yuan, kalau kamu pura-pura jadi presidir lagi, aku laporin kamu ke kantor pusat grup. Biar kamu kapok. Kakak, Kifan, Yue Yuan cuma lagi bingung. Nggak sengaja kok. Jangan sampai dimarahi orang besar di atas. Kasih dia satu kesempatan lagi. Sekarang pun kamu masih belain dia. Kalau bukan karena kamu penakut dan ragu, apa dia akan jadi sebegini bandelnya? Betul, Tante. Dulu dia bikin kamu bangkrut. Sekarang masih kamu bela dia. Dia itu, siapa tahu mau ngapain lagi. Kalau kalian nggak percaya, aku ini CEO grup Mingyue. Gimana kalian jelasin? Aku punya kartu CEO kalian di tanganku. Jelas banget dong. Kamu pasti nyolong. Nyolong? Benar. Semua tahu di internal. Beberapa waktu lalu kantor pusat kemalingan. Pencurinya bisa jadi Yue Yuan. Ngomong harus ada bukti. Kalau nggak, aku nggak terima. Jangan fitnah sembarangan. Aku itu CEO grup Mingyue. Asli nggak palsu. Ya Yuan, kamu pura-pura jadi CEO Mingyue. Udah kecanduan ya? Kak Jiangguo, ada banyak buruh datang. Mereka marah-marah. Kayaknya ke rumah kalian, lebih baik keluar lihat. Ayo keluar lihat. Anak-anak tetap di dalam, jangan keluar. Balikin uang kami, hasil kerja keras kami. Balikin uang kami, hasil kerja keras kami. Bro, dengar dulu. Apa maksudnya ini? Kalian salah tempat ya? Ini rumah lama keluarga Hao kan? Iya benar. Lalu gimana? Kalau begitu bener. Orang dari grup konstruksi bilang, Wang Qifan datang ke sini hari ini rayain ulang tahun mertua. Suruh dia keluar, balikin uang keringat kami. Kalau enggak hari ini, kami buat dia kapok. Aduh, suamiku. Kapan kamu utang ke buruh sih? Jangan tanya lagi. Cepat bantu aku sembunyi. Balikin uangnya. Tolong aku dong. Gimana caranya nolong? Lihat tuh orang di luar serem banget. Kalau sampai berantem, aku sudah tua. Apalagi istri anakmu di sini. Siapa yang kuat? Wang Qifan di sini. Jangan. Utang sama aku, ayo. Jangan. Aku nggak mau. Jangan. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Wang Qifan, grup konstruksi kalian nunggak gaji kami. Balikin duit keringat kami. Aku nggak mau utang juga. Jangan pukul aku. Ayah, tolong aku dong. Semua tenang dulu. Dengan aku. Tenang dulu. Dengan aku. Yue Yuan. Bukan giliranmu bicara. Kalau aku diam, coba tanya, siapa bisa selamatkan dia? Teman pekerja.
Lepaskan dia dulu. Dengarkan aku sebentar. Lepaskan dia. Kalau dia kabur, Kalian banyak orang, dia tak bisa lari. Lagi pula, kalian tahan dia. Upah kalian tetap tak cair, kan? Tenang dulu semua teman pekerja. Aku Yue Yuan. Janggong Group, anak perusahaan Mingyu Group. Salah pilih orang. Menyusahkan kalian. Tapi tenang. Aku akan segera suruh Janggong Group bayar upah kalian. Tidak akan nunggak. Kamu siapa sih? Kenapa bisa putuskan urusan Janggong Group? Betul. Aku CEO Mingyu Group. Menurut kalian bisa nggak aku putuskan untuk Janggong Group? CEO Mingyue Group. Dia cuma ngibul. Yue Yuan, ngapain pura-pura di depan orang? Sudah gawat begini. Jangan bawa-bawa satu keluarga. iya, nggak ada guna. Tak bisa bantu saat penting, malah bikin tambah parah. Sebenarnya udah kau penipu. Mau tipu kami. Ayo, teman-teman. Seret dia ke sini. Tangkap Wang Kifan dan para penipu itu. Tangkap mereka sekarang. Ya, kalau hari ini tidak dibayar lunas, kita akan hancur bersama mereka. Jangan pukul aku. Tenang dulu semua. Kasih aku 3 menit. Sepertiga waktu lewat. Kalau gaji kalian belum cair, saya Yue Yuan bebas kalian perlakukan. Oke, kamu yang bilang ya. Kita kasih kamu 3 menit lagi. Oke. Fendahai, ini Yue Yuan. Ada apa, Pak Yue? Saya di Huaicheng sekarang. Saya perintah. Dalam 1 menit, selesaikan semua gaji tertunda dari Janggong Group. Kalau tidak bisa, langsung mundur saja. Ya, siap. Teman-teman buruh, harap sabar. Gaji kalian akan segera dibayar. Dia bisa bayar? Cienda Hai kan bos Janggong Group. Apa benar dia CEO Mingyu Group? Betul. Cienda Hai CEO Janggong Group. Yue Yuan, bagaimana kau tahu nama Pak Cian? Sudah aku bilang aku CEO Mingyu Group. Ciendahai aku yang tunjuk. Yue Yuan, kamu udah di ujung tanduk masih pura-pura. Ngomong sembarangan nggak apa-apa, tapi jangan rugikan keluarga kita. Nanti kalau para nekat itu tahu mereka ditipu, apakah mereka bakal bunuh kita? Ini harus gimana sekarang? Yue Yuan, bagaimana kau berani ambil risiko sebesar ini? 3 menit. Kalau gaji mereka belum cair, bagaimana kau selesaikan ini? Bu tenang saja. Aku bisa atasi. Sudah hampir 3 menit. Kok uangnya belum masuk? Kemana ya? Kalau kau berani tipu aku, hari ini kalian sekeluarga habis di sini. Jangan pukul aku. Yue Yuan, kau benar-benar pembawa sial. Kau mau bikin keluarga kita celaka. Senang kan kau? Jangan panik semua. 3, 2, 1. Gaji saya sudah masuk. Gaji saya juga masuk. Benar-benar masuk. Kami juga sudah dapat. Kok bisa? Yue Yuan, jangan-jangan kau beneran bos grup Mingyue? Dari awal aku sudah bilang aku bosnya, tapi kalian nggak percaya. Terima kasih, Pak Yue. Cepat bangun semuanya. Terima kasih Pak Yue semua bangun grup konstruksi. Memang nggak boleh nunggak gaji kalian. Ini memang tanggung jawabku. Sudah dapat uang, cepat pulang. Ya. Oke, makasih Pak Yue. Ayo pergi. Akhirnya dapat uang juga. Bu, ayo kita masuk juga. Yue Yuan, Kamu beneran CEO grup Mingyue? ini sebenarnya gimana sih? Bu, ceritanya panjang. Nanti aku jelasin. Tapi percayalah. Sekarang aku udah beda. Oke, Yue Yuan, maksudku? Pak Yue silakan duluan. Betul Pak Yue, silakan duluan. Kenapa setelah tahu identitasku, malah jadi kaku semua? Kenapa setelah tahu aku siapa? Jadi kaku banget. Pak Yue, tadi saya nggak sadar siapa Anda. Jangan diambil hati. Iya Pak Yue, tolong jangan pecat suami saya. Dia masih harus nafkahi keluarga. Udah cukup. Sekarang sudah jelas kita keluarga. Ayo masuk rumah. Oke. Ayo. Bu, ayo masuk. Yue Yuan, lihat kamu sukses sekarang. Ibu lega. Tapi Bu, yang belum tenang cuma soal Xiaoqing. Dia sebenarnya orang baik. Cuma selama ini kita miskin. Dia jadi trauma. Tenang aja. Dulu, aku cuma mau dia kapok.
biar dia bisa berubah. Nanti aku akan cari dia. Aku akan cari dia nanti. Oke, anak baik. Ayo makan, datang. Makan apa sih? Satu keluarga miskin banget. Dan ibumu yang pincang itu. Demi uang, hampir saja punya anak dengan duda tua. Masih mau makan juga. Jangan hina ibuku. Kenapa? Berani pukul aku? Hajar dia, pukul sampai babak belur. Berhenti. Berhenti. Siapa kamu? Berani ikut campur urusan gua? Mau apa? Kamu ngapain? Kalian apa? Mulai sekarang, kalau kalian ganggu Hao Qing lagi, aku akan balas 10 kali lipat. Cepat pergi. Iya, kami pergi sekarang. Xiao King, kamu nggak apa-apa. Ibu. Ibu. Kakak ipar, Sekarang dia presidir grup Mingyu. Mulai sekarang, kamu dan ibu nggak usah pusing cari uang lagi. Bu? Beneran? Benar. Ayo pulang bareng ibu. Oke. Nggak nyangka si pecundang ini. Ternyata presiden grup Mingyue. Orang terkaya di Huagua. Kekayaan besar di depan mata. Gimana bisa aku nggak manfaatin? Xiao King, sekarang aku cuma bisa kasih kamu kerjaan bongkar muat di pabrik. Jangan tersinggung. Tapi kalau kamu kerja keras, nanti pasti ada posisi lebih baik buatmu. Kerja yang rajin. Hao Qing. Hao Qing. Hao Qing. Lihat, kamu lemah banget. Kamu bodoh ya. Kamu anggap kakak iparmu keluarga, dia anggap kamu keluarga enggak? Dia emang enggak ada apa-apanya. Yinging jangan ngomong gitu soal kakak iparku. Apa aku salah? Dia sukses, so what? Dia presiden, tapi adik iparnya cuma suruh jadi buruh. Itu benar-benar keterlaluan. Tapi, memang aku yang salah dulu. Sekarang aku kerja yang benar. Dia bilang, nanti bakal kasih posisi lebih baik. Kamu benar-benar susah diharap. Kamu masih percaya omong kosongnya? Aku tanya, kamu mau seumur hidup begini? Aku, Aku nggak mau anakku punya ayah pengecut. Yeng. Aku juga nggak mau kayak gini. Aku janji. Aku mau sukses secepatnya. Kalau mau sukses, kita harus kerja sama dengan Pak Manjong. Pak Manjong, Bukankah dia masuk penjara? Kita bisa kerja sama apa? dia sudah keluar. Aku sudah hubungi dia. Kalau kita gabung, kita bisa dapat harta Yue Yuan. Kalau kita gabung, kita bisa dapat harta Yue Yuan. Ini, gini nggak baik kan? Itu semua hasil kerja keras kakak iparku. Bertahun-tahun pakai usaha sendiri. Bangun segalanya. Gimana aku bisa ambil? Oke. Kamu nggak mau ambil kan? Tunggu aja anakmu panggil orang lain, ayah. Kamu jadi pecundang selamanya. Hei. Yeng. Oke. Sekarang kamu bilang, gimana caranya? Lakukan begini. Pak Yue baru saja saya temukan akhir-akhir ini Hao King. Kontak lagi sama Fu Yinging dan Zhong Dajin. Juga Zhong Dajin cari beberapa narapidana yang baru keluar. Semuanya kayaknya buat rebut harta Anda. Nggak nyangka, Hao King tuh nggak berubah juga. Ma, kok mama di sini? Belum makan ya? Mama masak nasi daging kesukaanmu. Ma, aku Xiao King, ada apa? nggak apa-apa, Ma. Kalian ngapain? Ayo, Kalian mau ngapain? Mah, jangan sakiti ibu saya. Ibu mana? Kakak ipar! Ibu diculik mereka. Ngomong! Mereka bawa ibu kemana?
Kamu kerja sama mereka ya? Ngomong! Mereka bawa ibu kemana? Kamu kerja sama mereka ya? Bukan saya kakak ipar. Percaya saya. Masih bilang bukan kamu. Kamu juga kontak Jong Dajin sama Fu Yingying? Kira target kalian aku. Ternyata kalian nekat culik ibu. Kak ipar. Kamu salah paham. Saya nggak kerja sama mereka. Saya sempat kasihan. Pikir kamu bakal berubah. Halo? Apa? Bos Yue, maaf, orang kita hilang jejak di perempatan. Lakukan apapun. Harus temukan ibuku. Sure. Jung Dajin, mau apa kamu? Dasar perempuan sial. Gara-gara kamu aku masuk penjara dan hancur. Tentu aku cari kamu dan menantumu. Dendam harus dibalas, kecewa harus dibayar. Jung Dajin. Penculikan itu tindak kriminal. Dasar tua bangka, kamu ngerti hukum juga ya? Tapi hari ini kamu jatuh ke tangan kami. Jangan harap enak. Ying Ying. Ying Ying, kamu satu geng sama mereka? Ying Ying. Kamu hamil anak Xiao King. Kita keluarga? Jangan gitu dong. Dulu kamu dan menantumu, gimana kalian hina aku? Aku bakal balas double. Ayo, hajar dia. Stop. Gimana rasanya? Sakit banget kan? Oh. Dengar ya. Beginilah akibatnya lawan aku. Oh. Aduh. Tapi aku ingat juga, kita nyaris jadi suami istri. Aku mau kasih kamu kesempatan terakhir. Gini aja. Biar kamu nggak menderita. Karena disiksa. Kamu mau apa? Menantu baikmu itu, dia kan bos Mingyu Group. Aku mau kamu minta 1 miliar ke dia. Kasih ke aku. Nggak bisa. Itu hasil kerja keras Yue Yuan. Aku nggak mau ambil sepeser pun. Apalagi buat kamu. Enggak. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu mau atau enggak? Nggak nurut ya, rasain. Aduh. Ibu dan anak katanya satu hati. Kau bilang kalau aku tak sengaja menusukmu sampai mati. Menantu suksesmu itu dan anak laki-lakimu yang lemah, bisa rasakan enggak? Jung Dajin. Kalau berani, bunuh saja aku. Aku mati pun tak akan setuju. Kalau kau tak takut mati, aku juga akan ambil bagian tubuhmu yang paling mahal. Lalu jual buat duit untuk ganti rugiku. Mati saja. Berhenti. Mati saja. Berhenti. Ibu. Jangan mendekat. Kalau tidak, kubunuh dia. Jangan nekat. Aku mohon, lepasin ibu aku. Beliau tuh mertua bos besar Ming Yue. CEO Yue. Sangat berharga. Mana bisa aku gampang lepasin dia? Asal kau lepasin ibu aku. Kau minta apa saja, aku turuti. CEO Ming Yue itu
sekaligus orang terkaya Huaguo. Dia kayak anjing memohon hidup padaku. Apa maumu? Aku mau 100 juta. Tidak 10 miliar. Tidak, Yue Yuan, jangan kasih dia. Ibu sudah tua. Tak pantas kau keluarin duit segitu. Orang kaya ya. Kenapa? Saya ngeluarin duit? Ya udahlah. Pakai pisau ini, dari tubuh mertuamu bisa diambil. Bisa ambil jantungnya, bisa ambil ginjalnya. Oke. Aku kasih. Asal kau lepasin ibuku. Tidak. Yue Yuan, kamu nggak boleh kasih. Jangan panik. Udah kasihin. Ayo. Satu miliar ya. Bro, kita bakal hidup enak. Sekarang bisa lepasin ibuku kan? Gampang banget ngomongnya. Kamu bikin hidupku sengsara. Cuma kasih duit dan selesai? Nggak bisa. Mau apa lagi? Bukannya kamu anak baik? Nggak mau selamatin mertuamu? Ayo. Sujud di depan gue. Ayo. Sujud di depan gue. Sini. Yue Yuan, ayo pergi. Jangan pikirin aku. Cepat pergi. Dulu yang selamatin aku dari kematian itu ibuku. Yang kasih semua buat aku pergi. Juga ibuku. Tanpa ibu nggak akan jadi aku sekarang. Sekarang, aku mau gantiin dia hadapi semua sakit ini. Yue Yuan. Akhirnya kayak gini juga kamu. Sekarang kamu juga takluk sama aku. Aku injak kamu. Aku injak terus. Biar kamu nggak pernah bangkit lagi. Yue Yuan, berdiri. Berdiri jadi pria sejati. Kamu tak perlu segitunya demi ibu. Ying. Paman Zhong, kumohon pada kalian, lepaskan ibuku. Sekarang aku sudah di tangan kalian. Kamu lepasin ibuku. Yue Yuan, ibu sudah setengah jalan menuju liang lahat, sudah tua. Jangan urus aku lagi. Chung Dajin. Apapun masalahnya, arahkan ke aku. Mau marah, hadapi aku. Lepaskan menantuku. Jangan, Bu. 5 tahun lalu aku pergi begitu saja. Bikin ibu banyak menderita. Sekarang aku kembali. Aku tak akan biarkan ibu berjuang sia-sia untukku lagi. Cukup. Kalian ibu anak tak perlu pamer drama keluarga pada gue. Hao Qing, silakan pilih antara ibumu atau kakak iparmu. Pakai pisau ini, bunuh dia. Dari 1 miliar gue bagi setengah. 500 juta buat kamu. Kamu dan istrimu bisa pergi sejauh mungkin. Hao Qing, ini kesempatan kaya raya. Cepat ambil. Tidak. Xiao Qing, kamu ternyata ikut mereka menculik ibu. Dulu demi uang mahar 88.000, kamu rela ibu dipermalukan di depan umum. Sekarang demi miliaran. Kamu beneran mau bunuh orang? Tidak. Aku nggak mau. Hao Qing, jangan ragu di saat genting. Awas aku bisa batalkan 5 milikku. Hao Qing, tusuk salah satu dari mereka, kamu dapat semua harta itu. Nggak mau kabur sama aku, nggak mau jadi orang sukses. Hao Qing, sabaranku ada batasnya. Pilih atau enggak? Aku pilih. Pandai harus tahu waktu. Cepat lakukan. Kakak ipar! Xiao Qing, kamu mau ngapain? Beneran demi uang mau bunuh kakak iparmu? Jangan sampai salah pilih. Hao Qing, bunuh dia. Kamu bisa naik derajat. Bunuh. Bunuh, Hao Qing.
Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Xiaoqing, kamu mau apa? Hao Qing, tenanglah. Dia ibumu. Demi uang, kamu mau bunuh ibumu sendiri? Diam kalian. Hao Qing, mereka nggak pernah anggap kamu keluarga. Bunuh mereka. Bunuh dia, bunuh dia. Ibu, kalian yang paksa aku. Xiao Qing, jangan. Dulu di restoran, aku yang pengecut. Mari Mene, hari ini aku pasti berani. Xiaoqing, Ma, tenang saja. Aku mau selamatkan ibu. Jangan, Xiaoqing. Dikasih muka nggak tahu diri. Hajar aja sampai mati. Xiao Qing! Xiao Qing! Jangan, Xiaoqing. Ada masalah, ke aku saja. Jangan sentuh ibu. jangan pukul Xiaoqing. Walau aku lemah, walau aku nggak mampu. Aku tetap tak akan sakiti ibu. Chong Daking, ada masalah ke aku saja. Berhenti. Mau ngomong apa lagi? Hah? Kakak Ipa, tolong jaga ibu untukku. Aku anak yang buruk. Ma, aku gagal sebagai anak. Di hidup berikutnya, aku tebus bakti. Kalau nggak takut mati, biar aku kirim kamu. Kalau nggak takut mati, biar aku kirim kamu. Hentikan! Jangan bergerak, semua diam. Xiaoqing, Xiao Qing, Xiaoqing, bangun. Ma, ibu baik-baik saja? ibu nggak apa-apa. Tan Zhong Da Jing. Dia bersalah karena menculik dan memeras. Udah di penjara. Terus, Ying Ying gimana? Xiaoqing, Fu Yingying bilang sendiri, anaknya bukan anakmu. Jadi nggak usah pikirin dia lagi. Baik juga. Dengan begini, aku tak berutang padanya lagi. Mama, sepertinya aku tidur lama sekali. Aku banyak berpikir. Dulu, sebagai anak aku kurang berbakti. Banyak kesalahan kulakukan. Sampai kakakku meninggal di kebakaran. Tapi Ma, aku sungguh tak sengaja. Ke depan, aku pasti berubah. Ma, kakak Ipa, percayalah padaku. Oke, kami percaya padamu. Ma, aku ingin pergi dari Huai Cheng. Mau kemana? Aku mau cari pengalaman. Seperti kakak Ipa dulu. Xiao Qing, ada posisi lain di Mingyu Group. Bisa ku kasih kamu? Kakak Ipa, kalau aku tak punya skill, mana pantas mengandalkanmu terus? Oke. Xiaoqing akhirnya sudah dewasa. Baik. Xiao Qing, kakak ipar tunggu hari suksesmu. Ma, ibu kandungku, Ma.